Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Cahayakuswara dengan NPM 2213053053 dari kelas 2B. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Shawiyah Magister Pendidikan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktivitas psikologi dalam belajar. Jadi, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aktivitas belajar. Jadi, aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas dalam proses belajar yang mencakup kegiatan fisik hingga kegiatan psikis. Aktivitas belajar merupakan suatu proses pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk aktif dalam belajar. Dalam artian, peserta didik lebih mendominasi dalam kegiatan pembelajaran dibanding pendidiknya itu sendiri. Adapun ciri-ciri aktivitas belajar, yaitu yang pertama, visual activities, yang kedua, oral activities, yang ketiga, listening activities, yang keempat, writing activities, yang kelima, drawing activities, yang keenam, motor activities, yang ketujuh, mental activities, dan yang kedelapan, emotional activities. Jadi di dalam aktivitas belajar itu terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu ada ingatan dan lupa, berpikir, metakognisi dalam belajar, dan perasaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ingatan dan lupa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan, ingatan merupakan suatu kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Sedangkan lupa memiliki proses yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, yaitu yang pertama, metabolisme. Hal ini karena memori tidak digunakan dan hanya disimpan di dalam otak saja. Yang kedua, materi ingatan mengalami perubahan baik berupa penghalusan, penegasan, atau asimilasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan yang kedua yaitu berpikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan, berpikir merupakan suatu kegiatan yang menggunakan ide atau gagasan untuk suatu proses simbolis. Berpikir juga memiliki golongan. Golongan berpikir antara lain yaitu yang pertama ada berpikir asosiatif dan yang kedua berpikir terarah. Lalu lanjut yang ketiga, saya akan menjelaskan metakognisi dalam belajar. Apa itu metakognisi? Metakognisi merupakan cara berpikir yang lebih dalam pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Metakognisi memiliki peran dalam pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perasaan. Apa itu perasaan? Perasaan merupakan suatu pernyataan jiwa yang biasanya bersifat subjektif. Perasaan bahagia dan menyenangkan dapat timbul dalam proses belajar dengan cara yaitu yang pertama, membangun lingkungan yang positif, yang kedua, menegakkan peraturan, dan yang ketiga, menghargai setiap individu. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang sudah saya paparkan tadi yaitu aktivitas belajar merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari beberapa aktivitas yaitu ada ingatan dan lupa, berpikir, metakognisi dalam belajar, dan yang terakhir, perasaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.